Nah, selamat malam. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Electrical Impedance Tomography atau EIT pada paru. Nah, di mana kelompok 8 itu terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Nadine Farah Pradipa, kedua Nahla Azhar Atirah, ketiga Dipitetra Aresi, dan empat Muhammad Sohibul Miraj. Maksud saya kita akan membahas mengenai definisi Electrical Impedance Tomography atau EIT. EIT adalah teknik pencitraan medis yang digunakan untuk memantau fungsi paru-paru secara real time dengan mengukur distribusi impedansi listrik tubuh. Sistem ini menggunakan arus listrik untuk mendeteksi perubahan impedansi dalam jaringan tubuh yang berbeda, yang kemudian diterjemahkan menjadi citra yang menggambarkan pola ventilasi dan perfusi paru-paru. Kemudian ada prinsip dasar EIT atau prinsip kerjanya. Yang pertama yaitu mengukur impedansi listrik jaringan tubuh. Impedansi tubuh berfungsi sebagai indikator dari berbagai kondisi fisiologis. Yang kedua, udara di paru-paru memiliki impedansi yang tinggi, sedangkan jaringan lunak dan darah memiliki impedansi yang lebih rendah. Ketiga, arus bolak-balik dengan frekuensi 50 sampai 80 kHz dan arus sekitar 5 sampai 10 mikroampere diinjeksikan melalui elektroda yang terpasang pada tubuh. Tegangan yang dihasilkan oleh arus ini diukur dan digunakan untuk membangun citra impedansi. Perubahan impedansi yang terjadi menunjukkan bahwa ada perubahan dalam ventilasi dan perfusi paru-paru yang terjadi secara dinamis. Selanjutnya, desain dan penempatan elektroda. Untuk EIT sendiri, jumlah elektroda yang digunakan itu bervariasi, ada yang 16 elektroda dan ada 32 elektroda. Untuk 16 elektroda, resolusi gambar itu 12% pada perifer, 20% pada sentral dari diameter toraks. Sedangkan untuk 32 elektroda, resolusinya meningkat menjadi 6 hingga 10% dari diameter toraks. Pada jurnal kedua yang menggunakan 32 elektroda itu dilengkapi juga dengan ASIC atau Application Specific Integrated Circuit yang terdiri atas current driver dan buffer, di mana buffer ini terdiri dari main buffer B1 dan multisensor buffer B2 yang memberikan penguatan pada tegangan sehingga resolusi gambar menjadi lebih baik. Selanjutnya untuk penempatan elektroda terdapat di dua titik yaitu interkostal 5-6. Ini tuh optimal untuk penggunaan lobus bawah paru-paru dan area jantung. Lalu ada juga interkostal 3-4 yang dimana itu mengurangi gangguan jantung tetapi kurang baik untuk penggunaan di lobus bawah. Nah, pentingnya penempatan elektroda ini ketika terlalu rendah diafragma akan masuk ke daerah pengukuran. Sedangkan ketika terlalu tinggi, aktivitas jantung akan mengganggu sinyal paru yang didapatkan oleh EIT. Selanjutnya ke proses pengukuran. Proses pengukuran itu dimulai dari arus listrik kecil yang diberikan melalui elektroda yang berfungsi sebagai pemancar dan penerima sinyal impedansi. Setelah arus disuntikan, tegangan yang dihasilkan diukur untuk menentukan distribusi impedansi dalam tubuh yang berubah sesuai dengan variasi jaringan, misalnya ventilasi paru-paru. Lalu ada beberapa metode rekonstruksi citra yang kami dapatkan dari jurnal. Yang pertama itu ada GRADE atau Grass Consensus Reconstruction Algorithm for EIT, yaitu algoritma berbasis konsensus yang mengoptimalkan rekonstruksi citra dengan menggunakan pendekatan model elemen hingga yang lebih realistis. Yang kedua ada FEM atau Finite Element Method, yaitu metode numerik untuk memodelkan distribusi impedasi tubuh dengan membagi tubuh menjadi elemen-elemen kecil dan menghitung impedasi pada masing-masing elemen. Yang ketiga ada Sheffield Back Projection, yaitu algoritma proyeksi data impedasi ke ruang citra. Selanjutnya ada resolusi spasial dan temporal. Untuk resolusi spasial itu bergantung pada jumlah elektroda dan algoritma pemrosesannya. Lalu ia juga lebih rendah dari CT atau MRI, tetapi unggul dalam pemantauan real-time dan bedside. Kemudian ada resolusi temporal, kecepatan pencitraan 40 hingga 50 siklus per detik, itu menandakan jalannya lebih cepat dibandingkan CT atau MRI. Kemudian frame rate hingga 107 frame per detik, dan bergantung pada kecepatan akuisisi data dan frekuensi injeksi arus. Aplikasi klinis EIT,
Pemantauan ventilasi mendeteksi perubahan dalam ventilasi paru-paru, termasuk perubahan yang terjadi pada alveolus seperti proses rekrutmen, peningkatan aliran udara ke alveolus yang sebelumnya tidak berfungsi, dan derekrutmen, penurunan aliran udara pada alveolus. Kemudian pemantauan perfusi memudahkan identifikasi area dengan ventilasi buruk dan optimasi PIP dalam ventilasi mekanis. Kemudian ada yang terakhir, deteksi pneumotoraks menyediakan peta ventilasi yang dapat mengindikasikan adanya pneumotoraks. Berikut sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.